Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk kegiatan hari ini terkait dengan sosialisasi rekam medis elektronik ya. Untuk hari ini kita fokusnya ke rekam medis elektronik di UGD dan di rawat inap. Karena memang sebagian besar yang rumah sakit dan klinik itu sudah jalan untuk rawat jalannya poliklinik sudah cukup bagus ya. Ada yang memang bahkan sudah lepas status, tidak lagi menggunakan status manual, sudah menggunakan full elektronik ya. Nah ini kita berproses saja. Nanti kalau misalkan di sela-sela ada yang mau bertanya dipersilakan ya. Oke, ini langsung saya demokan aja ya untuk share screen. Oke, sudah terlihat? Iya Pak, terlihat Pak. Oh iya, siap. Oke, baik. Ini saya buatkan dulu pendaftaran pasien dulu ya. Oke, kita mulai dari pasien UGD. Ini mungkin dapat. Nah, jadi seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, dan ini kurang lebih juga prosesnya sama seperti yang ada di rawat jalan ya. Nah, di mana memang kita tahu untuk penginputan rekam medis elektronik atau rekam medis manual pun itu kan dimulai dari triase dan asesmen awal ya. Nah, sama halnya juga seperti yang berlaku di rawat jalan, di mana nanti di dalamnya terutama khusus untuk dokter, nah itu data-datanya bisa akan dibantu pengisian rekam medis sebagian punyanya dokter terkirim oleh pengisian dari perawat kan ya. Nah, di UGD di sini kan bisa dilihat ada beberapa pengisian rekam medis elektronik mulai dari triasenya ya, kemudian nanti ada untuk asesmen khusus neonatus, ada asesmen khusus kebidanan dan ada observasi pasien. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang eh, observasi ya, yang lebih dari 6 jam atau sampai 6 jam. Nah, biasanya kan ada observasi tuh statusnya dan itu lebih kepada TTV-nya sih ya. Gitu. Seperti ini. Nah, apa yang pertama kali diisi ketika pasien UGD yaitu dari triase dulu sebelum masuk ke pemeriksaan dokter. Oke. Nah, dari sini kalau ini sudah cukup jelas sih sebenarnya, mulai dari pelaporan CRS ini bisa diisi ya untuk pelayanan atau pelaporan ke Kemenkes. Kemudian fokus ke selanjutnya ke triase. Nah, ini tinggal diisi saja seperti yang sudah tertera di sini, dilengkapi, disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian di sini bisa ditambahkan dengan keluhan pasien ya, kenapa dia apa yang dirasakan oleh pasien. Mungkin seperti itu. Kemudian ada isian-isian yang bentuknya seperti ini. Ada kotak isian, kemudian ada tombol di atasnya. Nah, ini bisa diklik tombol-tombol di atas itu untuk langsung mengisi secara otomatis. Dan biasanya isian seperti ini yang dibuatkan tombolnya yang memang paling sering terisi gitu, memang paling sering digunakan ya. Kalau memang tidak ada bisa dikosongkan. Nah, kemudian di bagian riwayat alergi, nah ini mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mencoba dan kelihatannya kayak ribet banget ya. Nah, ini kenapa sampai seperti ini bentuknya?
Kalau dulu kita lihat di versi sebelumnya untuk riwayat alergi jauh lebih simpel, tinggal kita klik atau tinggal kita tambahkan apa yang menjadi riwayat alergi pasien. Tapi karena ada kebutuhan pengiriman ke Satu Sehat, di mana di Satu Sehat itu untuk alergi terbagi dari beberapa, mulai dari makanan, lingkungan, dan alergi obat. Di mana yang kita kirimkan ke Satu Sehat itu bukan nama alerginya, gitu, tapi ada kode-kodenya. Nah, kode-kode tertentu itulah yang membuat sampai akhirnya kita mengubah penginputan riwayat alergi pasien menjadi seperti ini. Nah, ini mungkin kalau di bagian alergi dan makanan agak lebih mudah gitu. Kita tinggal milih. Di balik pilihan-pilihan seperti gluten, glutamin, ikan kod dan seterusnya, ini sebenarnya yang kita kirim ke Satu Sehat ada kodenya gitu, ada kode internasionalnya. Nah, ini kemudian kita konversi saja, kita cari gimana caranya supaya user itu bisa jauh lebih mudah gitu, tinggal milih aja. Tapi yang khusus untuk obat, sesuai juga ketentuan dari Satu Sehat untuk pengiriman datanya yang dikirimkan bukanlah nama obatnya, tapi kode farmasi Alkes, di mana di dalam gimana tuh? Nah, di mana di dalam setiap obat yang dikirimkan ya, itu terdapat kode-kodenya. Jadi meskipun paracetamol, tapi paracetamolnya misalkan pabrikan KF, pabrikan yang satunya lagi, nah itu masing-masing ada kodenya. Sehingga ketika kita mengatakan si pasien alergi paracetamol misalkan, nah itu paracetamol apa yang pernah dia minum dan ada reaksi alerginya, seperti itu. Jadi ini kenapa bentuknya seperti ini ya, karena sesuai dengan tadi ya kaedah atau aturan dalam mengirimkan data alergi ke Satu Sehat. Jadi kalau kayak gini kita ketik paracetamol, muncul nih yang sirup merek apa, pabrikannya mana, itu ada kode KFA-nya gitu. Ya, jadi memang terkesan agak ribet ya, tapi seperti itulah bentuk permintaan dari Kemenkes untuk pengiriman ke Satu Sehat. Nah, sedangkan kalau ini kita tidak penuhi, berarti kita tidak bisa melakukan pengiriman ke Satu Sehat gitu. Nah, ini jadi kendala juga nantinya, berpotensi untuk Vaskes itu kena sanksi. Oke, jadi ini tinggal seperti ini aja sih pemilihannya. Misalkan pasien kayak gini ya. Kemudian untuk asesmen gizi juga bisa dipilih saja sesuai dengan ini kondisi pasien, sehingga nanti bisa terhitung skor malnutrisinya seperti apa. Oke, simple aja sebenarnya. Dan ini kan form-form yang memang cukup familiar ya. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya primary survey. Data-data seperti ini juga nanti tinggal dipilih aja mana yang sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian tanda-tanda vital ini juga sebaiknya diisi secara lengkap, karena ini yang akan juga sebagai bahan dikirimkan ke Satu Sehat. Kondisi nadi, tekanan darah ya. Misalkan saja seperti ini. Data-data ini kemudian nanti akan terkirim ke asesmen medis dokter, sehingga dokter nanti tidak perlu lagi, karena gini ya, di dalam setiap formulir rekam medis itu biasanya ada isian yang berulang-ulang sehingga nanti bisa dikirimkan. Kemudian selanjutnya di bagian riwayat terapi obat, ini adalah untuk mendata obat yang sedang atau masih dikonsumsi, aktif dikonsumsi oleh pasien. Biasanya kalau kayak pasien diabetes, dia biasa pasti konsumsi obat diabetes juga. Nah, obatnya itu dicari di sini. Ini juga bentuknya KFA menggunakan kamus farmasi Alkes, karena ini data juga akan dikirimkan ke Satu Sehat. Ya. Ini data yang dikirim ke Satu Sehat, jadi bentuknya memang harus seperti ini. Nah, kalau misalkan pasien pernah ada riwayat kunjungan sebelumnya, entah itu dia misalkan ke poli penyakit dalam, dan dari poli penyakit dalam dapat obat nih, kunjungan mungkin 3 hari yang lalu. Nah, hari ini dia datang,
Kalau memang di 3 hari yang lalu itu pengirimannya juga sudah diterima di Satu Sehat, nanti akan ada tuh di sini keluar obat yang pernah diresepkan 3 hari yang lalu, gitu. Kemudian di sini nanti kita tentukan apakah obat tersebut memang masih dikonsumsi atau tidak. Biasanya kan obat dikasih selama 1 pekan ya. Jadi kalau setelah 3 hari kemungkinan berarti masih dikonsumsi. Kalau sudah tidak dikonsumsi nanti di sini bisa dihilangkan bahwa sudah tidak dikonsumsi lagi. Kayak gitu. Jadi ini bentuknya sama, tinggal dicari juga obat yang masih yang dikonsumsi. Kalau misalkan ternyata ada juga obat yang dikonsumsi secara mandiri oleh pasien, mungkin lagi kondisinya juga lagi demam, dia beli obat sendiri, beli obat paracetamol misalkan, nah itu juga bisa dicari di sini, dimasukkan. Ya. Jadi ini sekali lagi untuk kebutuhan pengiriman ke Satu Sehat. Gitu. Kemudian ini juga data sosiologi, psikologi dan sosial ekonomi. Kemudian di sini bisa langsung kita inputkan tindakan awal, ya. Jadi tanpa harus berpindah ke halaman lain di dalam satu form ini, kita bisa langsung mengisi triase, kita mengisi asesmen awal sekaligus tindakan dan CPPT. Gitu. Jadi semua berada di dalam satu halaman dan data-data ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan sebagian kayak subjek dan objek itu nanti terisi dari atasnya. Nanti sehingga akan mempermudah. Ya. Ini bisa diisi dengan asesmen perawat atau bisa diisi dengan planning perawat seperti itu. Kemudian nanti dapat diisi dengan instruksinya. Oke. Sampai di sini bisa langsung disimpan, kemudian kita konfirmasi untuk PIN tanda tangan. Ini saya coba ganti user dulu ya. Jadi dari sini kita masuk asesmen awal, bedah. Nah, itu sudah berhasil. Satu lagi untuk kalau jika terjadi ada kekurangan penginputan, ada yang salah mau diperbaiki, nanti masuk lagi ke halaman yang sama, kemudian nanti tinggal klik edit ya untuk merubahnya. Nah, kemudian ketika kita berpindah dari satu formulir ke formulir yang lain, ini kita bisa klik tombol yang ada di sini ya. Kita di sini bisa masuk ke misalkan mau asesmen neonatus kalau memang dia bayi ya atau anak, kemudian asesmen kebidanan, kemudian kita misalkan untuk mengisi data observasinya. Nah ini kita bisa masuk ke sini. Nah ini tadi data observasinya sudah terisi otomatis karena memang kan di awal sudah kita input tuh. Jadi dia ini bisa langsung masuk ke grafik TTV nantinya gitu. Selanjutnya dari sini ketika ada perubahan kondisi pasien, nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk pembuatan CPPT-nya. Ya. Ini yang tadi awal sudah kita buat dan langsung masuk datanya seperti ini. Ini untuk rekonsiliasi obat ya. Kemudian untuk penginputan tindakan ini untuk SPRI-nya atau surat perintah rawat inap. Nah, biasanya sampai di sini itu tugasnya perawat dalam melakukan penginputan. Kalau berpindah dari pasien satu ke pasien yang lain, bisa klik yang bagian atas. Ya, nanti akan keluar daftar pasien yang sedang dirawat hari itu juga. Oke, kita ke daftar pasien. Nanti setelah pengisian ya, ini nanti akan terkirim data ke asesmen dokter
anamnesanya, riwayatnya, ya. Kemudian di sini ada TTV-nya. Nanti kemudian dokter bisa menambahkan dengan data-data seperti pemeriksaan fisik, kemudian diagnosa dan rencana kerja seperti apa. Ini untuk bagian dokter. Sampai dengan pembuatan CPPT oleh dokter ya, dokter UGD. Ini penginputan tindakan kalau memang dokter, ini untuk kemudian meresepkan. Kita mulai dari bagian asesmen dulu. Ini nanti bisa dilengkapi juga untuk versi penilaian dokter, kurang lebih sama seperti di asesmen awal tadi ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik, kalau ada gambar seperti ini bisa ditandai gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian dengan menambahkan penjelasan gambarnya, maksud dari tanda itu apa. Kemudian ini pemeriksaan fisiknya seperti kepala, mata, hidung, gigi dan mulut. Kalau memang kondisinya abnormal itu bisa dituliskan seperti ini. Diagnosa, kemudian rencana kerja. Selanjutnya untuk permintaan pemeriksaan penunjang. Ini juga sudah cukup familiar ya. Tinggal diklik aja nanti masuk seperti ini. Kalau setelah disimpan nanti datanya akan dikirim ke unit laboratorium. Kemudian tapi jangan lupa untuk mengisi data klinisnya. Data klinis sebagai dasar kenapa pemeriksaan tersebut harus dilakukan. Oke, selanjutnya di bagian diagnosa. Nah, apakah di dalam pemeriksaan dokter ini harus langsung diinput semua sampai dengan selesai? Tentu tidak ya. Jadi ini bisa diinput secara terpisah. Artinya mungkin di awal kita dokter baru mau meresepkan dulu. Misalkan seperti ini, paracetamol infus ya, ditambahkan. Kemudian tentu diagnosa biasanya belum ada ya. Nah, penunjang misalkan mau ngitung atau pemeriksaan kolesterol. Nah, sampai di sini selesai. Atau mau buat CPPT dulu juga bisa. Untuk sebagai CPPT awal, dokter di sini akan bisa melihat riwayat CPPT selama pasien dirawat ya, atau diobservasi di UGD. Nah, kemudian apakah misalkan ada kasus pasien yang mungkin tidak akan sampai observasi sampai berjam-jam gitu. Cuma setelah diperiksa mungkin sudah bisa langsung ditindaki, langsung pulang. Nah, itu katanya tidak perlu membuat CPPT. Itu nanti silakan apakah mau dibuat atau tidak, tinggal nanti dikembalikan ke usernya ya. Kalau mau buat berarti nanti tinggal klik aja sini buat CPPT baru, ini diisi sesuai dengan penilaian yang ada. Ini nanti sudah otomatis terisi juga ya. Kayak tadi kan ada pemeriksaan fisik tenggorokan abnormal, kemudian ini subjeknya dengan anamnesa dan riwayat penyakit, asesmennya sesuai dengan diagnosa kerja, diagnosa banding. Atau misalkan belum mau buat CPPT juga bisa langsung bagian selesai dalam perawatan statusnya. Oke, yang memeriksa misalkan dokter umum ya. Oh iya, ini ada permintaan data klinis. Simpan. Oke. Nah, ini posisinya memang pasien masih dirawat di UGD penanganannya. Jadi dalam perawatan statusnya. Dari sini nanti semua kayak tadi permintaan resep, permintaan penunjang itu sudah masuk. Tinggal menunggu hasilnya. Kalau sudah di-input, nanti biasanya bisa dilihat di sini. Kayak ini kan ada permintaan resep, kemudian penunjangnya juga masih statusnya masih permintaan, sehingga belum ada hasilnya, kayak gitu ya. Perawat kalau tadi di sini untuk melakukan observasi, membuat catatan observasi juga ini tidak sulit, tinggal mengisi aja sesuai dengan yang ada di sini. Ya, observasi cairannya, kemudian nanti untuk konfirmasi siapa yang membuat, kemudian pin tanda tangannya juga. Ya. Sampai nanti misalkan nih sudah selesai
pelayanan di UGD, berarti dokter perlu menyelesaikan, ya. Pada saat mau menyelesaikan tentu sudah harus dengan menentukan diagnosanya apa. Nah, di sini diagnosa itu bisa dengan dua cara. Pertama bisa langsung dengan menggunakan ICD-X, diagnosanya apa, misalkan seperti ini, atau dengan menuliskannya secara bebas gitu. Mungkin seperti ini ya. Oke, ini untuk diagnosa utamanya, kemudian ada diagnosa penyerta dan komplikasi, yang ini bisa lebih dari satu. Kalau diagnosa utama kan hanya satu, jadi cukup sekali diisi di atasnya. Kemudian diagnosa penyerta dan aplikasi bisa ditambahkan. Seperti ini. Nah, ini perlu ditambahkan. Jadi nanti dia masuk di kotak di bawahnya atau tabel di bawahnya, baru itu dianggap akan diproses untuk penyimpanan. Prosedur ICD-9 pun sama, tinggal dicari sesuai kode ICD-9, kemudian nanti klik ditambah. Nah, yang wajib ketika dalam menyelesaikan kunjungan rawat UGD, rawat darurat, ini adalah diagnosanya. Ya. Ketika sudah selesai, sudah dilayani, kebetulan kemudian pasien lanjut ke rawat inap. Jadi setelah sudah dilayani, pilih untuk rawat inap. Ya, indikasi rawat inapnya apa, bisa diisi rencana mau ke kelas atau ruang rawat mana. Ini nanti akan otomatis jadi terbitlah SPRI, ya, surat perintah rawat inap. Misalkan seperti ini. Kalau seandainya pulang tidak rawat inap, berarti nanti bisa pilih cara keluarnya pulang gitu, atau dirujuk ke rumah sakit lain, itu juga bisa. Keadaan keluarnya juga disesuaikan seperti apa. Nah, kemudian di sini ada siapa yang akan bertanda tangan terhadap resume medis di UGD. Apakah dokter yang menerima pasien? Jadi di sini dokter ada yang penerima, ada yang pemberi saran atau advice. Biasanya ini adalah dokter UGD, dokter spesialis ya. Kalau dia lanjut rawat inap, dokter pemberi saran atau advisernya ini adalah yang menjadi DPJP di rawat inap, atau dokter yang menyelesaikan pelayanan. Nah, ini dikembalikan ke kebijakan rumah sakit, karena ada biasanya pasien masuk karena diobservasi sampai 3-4 jam, akhirnya yang pertama menerima dokter A, tapi yang menyelesaikan pelayanan di UGD nanti ganti lagi, udah dokternya dokter B. Nah, ini yang kami temui di lapangan kan beda-beda tuh kebijakannya. Ada yang mengatakan bahwa dokter A tuh yang terima yang bertanda tangan di resume medisnya, atau ada yang juga bilang harus dokter B gitu. Jadi nanti ini tinggal menentukan. Karena ini kebetulan usernya adalah user perawat. Nah, jadi ini nanti ketika disimpan tidak ada permintaan untuk verifikasi tanda tangan elektronik ya. Karena harusnya itu hanya bisa dilakukan oleh dokter. Jadi tadi sebelumnya kita sudah sempat melakukan permintaan penunjang, pembuatan resep. Karena diinput oleh perawat, maka resep dan permintaan penunjang tadi pun tidak ada permintaan, tidak ada tanda tangan dokternya, maaf. Tapi nanti dokter, di mana di sini kan kita pilih dokter penerima pasien adalah 38 ya, dokter umum 38. Nah, ini nanti dokter ketika di loginnya, nanti dia bisa memberikan tanda tangan terhadap resep sama permintaan lab tadi, gitu. Tapi kenyataannya kalau kita survei di beberapa rumah sakit yang sudah aktif jalan rekam medis elektronik di UGD, ini masing-masing sudah pegang sendiri-sendiri, karena memang masing-masing punya kewajiban untuk mengisi ya. Jadi perawat mengisi punya rekam medis perawat, nanti dokter akan mengisi di sini, gitu. Makanya tidak heran ada rumah sakit yang sampai 3 komputernya gitu di UGD, karena memang semua mengisi sendiri-sendiri gitu. Nah, ini kita simpan. Oke. Setelahnya pasien nanti akan lanjut ke perawatan rawat inap. Nah, ini juga yang jadi perlu diperhatikan, setiap inputan yang ada di sini, mulai dari anamnesanya ya tadi ya, kemudian diagnosanya, itu semua akan terkirim ke rawat inap.
diagnosa yang sudah diisi di UGD oleh dokter itu kemudian menjadi diagnosa masuk nantinya di rawat inap. CPPT yang dibuat oleh perawat juga dan dokter di selama pasien tersebut di UGD juga nanti akan dikirim atau bisa diakses di rawat inap gitu ya. Satu lagi itu yang tadi saya lupa adalah ini ya, uraian tindakan atau keperawatan. Nah, di bagian sini ini mungkin kurang lebih sama seperti catatan keperawatan juga. Gitu. Data ini juga nanti akan terkirim ke rawat inap ya. Jadi nanti perawat di rawat inap atau dokter itu bisa lihat kemarin waktu selama pasien observasi di UGD gimana CPPT-nya perkembangannya, bagaimana catatan keperawatan, tindakan apa yang sudah dilakukan, itu semua bisa diuraikan di dalam uraian tindakan ini. Atau bisa juga atau catatan keperawatan lah istilahnya gitu ya. Ini simple aja, ada kotak isian. Kalau ada data anamnesanya nanti tinggal bisa diklik, kemudian ini bisa diisi. Coba kita ambil pasien yang tadi aja ya. Kita kembalikan dulu ke dalam perawatan. Nah, ini untuk jadi bisa kita tarik datanya seperti ini. Untuk anamnesanya nanti kalau di sini nanti akan tampil daftar tindakan yang sempat diberikan. Kita contohkan misalkan yang ada tindakannya ya, misalkan seperti ini. Dilakukan oleh perawat. Nah, ini ada ya. Jadi kalau kita klik di sini masuk tanggal dan jam berapa injeksi IM, mungkin bisa ditambahkan dengan pemberian obatnya obat apa gitu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti seperti keluar hasilnya. Kemudian kita kembalikan statusnya ke rawat inap. Apa tadi namanya ya? Yes. Oke. Sebelum saya masuk ke rawat inap, untuk UGD ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa langsung aja. Nggak ada ya? Suara saya terdengar jelas ya? Jelas kali Pak, jelas. Oke. Kalau UGD memang sederhana sih, nggak terlalu ribet. Yang penting tadi kuncinya untuk penentuan bagian dokter ketika perawat mengisi supaya nanti bagaimana data dokter terisi seperti itu. Kemudian gimana caranya supaya nanti dia masuk ke rawat inap, semua data-data rekam medis elektronik ya yang sudah terisi. Jadi diusahakan sebelum mengirimkan atau meminta keluarga pasien mendaftar ke rawat inap, semua data-data rekam medis itu sudah terisi gitu loh. Karena memang kan seharusnya penyelesaian status harus dilengkapi dulu semua di UGD, baru pasien kan bisa diantarkan ke ruangan. Nah, itu kurang lebih sama nanti untuk rekam medis elektronik seperti itu.
supaya data-datanya itu masuk ke rawat inap, maka sebaiknya dilengkapi semua dulu datanya, ya, rekam medis elektroniknya supaya nanti bisa terkirim. Kalau seandainya justru pendaftaran ke rawat inapnya dilakukan lebih dahulu sedangkan datanya belum lengkap, nah ini yang nanti akibatnya eh, data-data itu tidak terkirim gitu loh. Akhirnya di rawat inap terima data kosongan seperti itu ya. Ya ini tadi bentuk SPRI-nya. Kemudian satu lagi juga yang ketinggalan adalah formulir transfer ya. Untuk biasanya sudah dibuatkan transfer karena ini pasien mau dipindahkan ke rawat inap. Jadi bisa dibuatkan formulir transfernya seperti ini. Ini tinggal diisi aja. Ini tekanan TTV-nya sudah terisi sesuai dengan observasi pasien terakhir seperti apa. Ya, kemudian terapi saat pindah, obat yang disertakan apa. Itu ada semua di sini. Nah, nanti misalkan kita bikinnya seperti ini ya. Nanti ini dilengkapi aja. Setelah kita simpan. Oke. Semua data formulir transfer pasien nanti akan masuk di sini gitu. Karena bisa jadi pasien berpindah dari UGD ke rawat inap, ntar nanti dari rawat inap mungkin pindah lagi ke OK, misalkan dari OK kemudian masuk ke HCU atau ICU. Nah semua itu ada di sini. Nah kalau ini kita lihat di dalam formulir transfer pasien ini kan asal ruangannya dari mana ya, kemudian tujuannya kemana. Pendamping tadi ini yang membuat formulir transfernya. Kemudian nanti di sini ada yang menerima gitu. Jadi sebaiknya ketika pasien sudah diterima di ruangan, nanti perawat di ruangan melakukan penerimaan nih formulir transfernya. Jadi dia bisa terima verifikasi PIN, sehingga kalau ini kita lihat secara detail seperti ini bentuknya. Jadi siapa yang mengirim, siapa yang menerima gitu ya. Ada tanda tangannya untuk formulirnya, jadi jelas. Kemudian apakah seandainya ada perpindahan lagi, ya tinggal kita buat lagi. Jadi selama pasien tersebut dirawat, nanti formulir transfernya itu mulai dari UGD, rawat inap itu ada semua dalam satu episode rawat ya. Ini kita coba masukkan dia ke rawat inap. Ini tadi dokter penerima pasien ya. Kemudian diterima melalui IRD, spesialisasinya misalkan tadi bedah. Ini untuk dokter spesialisnya. Oke, ini kita skip aja ya. Tidak usah terlalu. Oke. Setelah selesai, nanti masuklah ke rawat inap pasiennya. Nah, di sini yang memang jauh lebih banyak dibandingkan di UGD. Kita lihat sini ada beberapa formulir rekam medis elektronik yang memang bisa dengan cepat kita isi aja, atau kita mau lihat secara rincinya nanti di sini bisa diklik untuk form RME terbuka ya. Mulai dari asesmen medis oleh dokter, kemudian pemeriksaan pasien dokter juga yang lakukan. Biasanya asesmen medis kan di awal tuh. Pemeriksaan pasien biasanya untuk setiap dokter melakukan visit ya, untuk keperawatan atau bidan, mulai dari asesmen awal keperawatan, asesmen risiko jatuh dan seterusnya. Kemudian di bagian tindakan juga sama seperti di GD tadi, ada pemberian tindakan, kemudian ada uraiannya atau catatan keperawatan. Kemudian ada lagi ketambahan yang baru juga, ruang bersalin, partograf dan laporan persalinan. Oke. CPPT, kemudian konsul juga, mulai dari konsul spesialis, anestesi atau gizi, transfusi darah. Di bagian farmasi ada pembuatan resep, rekonsiliasi obat, rekam pemberian obat, dan riwayat pemberian obatnya selama pasien dirawat. Di sini tadi yang formulir transfer. Kalau kita lihat, nah ini nanti bisa kita buatkan ya, sampai pemulangan bukti pelayanan dan upload untuk berkas-berkas lainnya, berkas-berkas pendukung, terutama yang misalkan pasien menggunakan USG ya, USG kebidanan yang hasilnya dicetak
dari mesin, dan itu bisa diupload gitu. Atau formulir-formulir yang membutuhkan tanda tangan seperti penolakan atau persetujuan tindakan. Nah itu karena masih membutuhkan formulir kertasnya yang ada tanda tangan basah pasien. Nah ini nanti bisa difoto dan diupload ke sini. Kita mulai dari ini asesmen medis yang tadi memang khusus dokter ya. Jadi ini datanya sudah terisi juga seperti yang dari awal di input. TTV-nya ini jalan terus ada ya dari UGD. Ini kurang lebih memang sama seperti di rawat awal tadi ya, asesmen medis UGD tadi bentuknya gitu. Ini sama. Tapi ketika ini mau ditambahkan oleh dokter atau DPJP di rawat inap, tentu dia tidak akan merubah yang sudah dibuat oleh dokter UGD tadi, karena ini memang formulir terpisah. Ini asesmen medis untuk rawat inap, kalau yang sebelumnya untuk UGD. Diagnosa awalnya tadi yang sudah diinputkan ya. Kalau dokter mau membuat CPPT awal bisa di sini. Jadi ini asesmen medis di awal ya, hanya untuk pertama kali. Karena biasanya selanjutnya nanti ketika dokter mau visit, biasanya masuknya ke sini nih. Di riwayat CPPT nanti dokter bisa memantau CPPT pasien ya, isian perawat semua dipantau di sini. Ketika pasien melakukan VCT kemudian dan diminta melakukan pemeriksaan penunjang juga diisinya di sini, caranya sama seperti di UGD dengan nanti menyertakan data klinis pasien ya. Ini kalau sudah mau buat diagnosanya, cuma biasanya diagnosanya nanti kalau sudah pulang. Nah, ini karena ini adalah diagnosa akhir. Tapi kalau mau diisi di sini juga bisa. Pemberian tindakan, cuma biasanya tindakan ini juga jarang sih diisi dokter ya, karena paling sering itu diisikan oleh perawat tindakannya. Gitu. Karena memang perawat yang paling sering melakukan tindakan, entah itu pasang infus, misalkan pasang kateter, ganti perban rawat luka. Nah, paling tinggal menambahkan tingkat tindakan dilakukan oleh dokter yaitu paling VCT, gitu ya. Ini semua tindakan-tindakan non OK, non operasi. Nah, untuk resep memang karena harusnya dibuat oleh dokter, makanya adanya di sini. Ini bentuknya kurang lebih sama seperti di rawat jalan dan UGD. Kemudian ini ada untuk permintaan konsul ke dokter spesialis yang lain. Ini adalah pembuatan CPPT-nya ya. Ketika dia visit kan biasanya dokter bikin CPPT lagi ya. Seperti itu. Ini tinggal diisi, kemudian cara mengisinya sama persis dengan yang lain-lain. Kalau ini ada ambil data diagnosa, nanti ngambilnya dari sini sih sebenarnya, biar tidak menulis berulang-ulang. Contohnya sudah ditentukan ICD-nya seperti ini. Kemudian ada ditambahkan dengan keterangan. Ketika buat CPPT, ini tinggal klik dia terisi. Ya. Planning nanti diambil dari penunjang, kalau misalkan diminta untuk pemeriksaan rutin laboratorium ini masuk. Kalau resep, jadi ada beberapa ya, resep, laboratorium dan tindakan itu untuk planning. Oke, kemudian kita lanjut ke keperawatan, asesmen awal keperawatan. Di asesmen awal juga ini sudah terisi sebagian, ini di versinya di rawat inap ya. Riwayat terapi obat ini yang sama persis tadi seperti di UGD juga. Jadi kita akan melakukan pengiriman data. Ketika dia di UGD dikirim sendiri datanya, ketika dia di rawat inap dikirim sendiri datanya. Makanya di sini ada inputannya juga yang kurang lebih sama seperti di UGD. Status fungsional. Jadi memang pasien ketika pertama kali diterima memang harus yang diisi adalah asesmen awal keperawatan ya. Dan ini memang biasanya kan cuma sekali saja diisi. Asesmen awal keperawatan. Oke, bisa diakses lewat sini ya. Nah, di dalam asesmen awal ini sampai dengan selain formulir awal asesmennya, ada juga untuk formulir status fungsional, bisa diisi sekalian. Jadi dalam satu form ini, itu bisa langsung mengisi beberapa form sekaligus. Asesmen awal resiko jatuh, ya. Kemudian di sini skala yang digunakan sesuai dengan usia pasien ya. Di sini kita lihat usianya segini, 86 tahun, maka yang digunakan adalah Hendrix-Fal Scale. Kalau seandainya dia pasien anak, nanti lain lagi nih. Biasanya menggunakan Humpty Dumpty. Jadi dia otomatis mengikuti usia pasien. Nah, ketika ternyata ada kesalahan dengan usia seperti ini,
harusnya misalkan ternyata dia dewasa ya, dewasa tapi ternyata keluar di sini skalanya adalah skala Humpty Dumpty yang anak-anak. Nah ini bisa dikonfirm ke loket untuk diganti. Nanti ada kesalahan di dalam data tanggal lahir si pasien. Gitu. Setelah diganti nanti dia otomatis akan berubah. Misalkan ini kita ganti ya. Bulan 7 2023. Kalau kita kembali, ini umurnya 1 tahun, sehingga ketika asesmen resikonya jatuhnya menjadi skala resiko Humpty Dumpty. Jadi dia otomatis menyesuaikan. Gitu. Kalau seandainya, jadi tadi ya, kalau ternyata ini tidak sesuai, nanti bisa confirm ke loket. Gitu. Oh ya, maaf terlalu cepat. Baik. Sebenarnya kalau mau bertanya bisa langsung bertanya aja ya, biar soalnya saya nggak kalau Ryzen saya nggak bisa lihat di sini. Ketutup dengan ini share screen. Oke. Jadi tadi karena ini kan baru asesmen medis untuk dokter, pemeriksaan pasien tadi lebih ditujukan untuk ketika pasien dokter visite. Ya, jadi ini memang harapannya, dan ini memang sebenarnya hanya bisa diakses oleh akun dokter nantinya, asesmen medis dan pemeriksaan pasien. Khusus untuk rawat inap, agak kalau tadi di UGD kan perawat bisa masuk tuh ke pemeriksaan dokter. Ya. Tapi kalau di rawat inap untuk asesmen medis dan pemeriksaan pasien ini perawat tidak bisa masuk karena memang dikhususkan untuk dokter, dan kalaupun seandainya ada kebutuhan untuk meresepkan tapi instruksinya via telepon gitu. Jadi setelah dilaporkan ke dokter, dok pasien mengeluh ini begini, atau dok pasien minta ganti obat begini. Nah biasanya kan instruksinya lewat telepon tuh, jadi dokter nggak memungkinkan untuk membuat resep. Nah itu untuk pembuatan seperti itu bisa sebenarnya tanpa harus masuk ke halaman khusus dokter tadi. Ya, di misalkan resep, nah ini bisa buat resep di sini. Tapi apa yang membedakan antara resep yang dibuat oleh dokter, akun dokter, atau yang dibuat oleh perawat, itu ada yang membedakan nanti di tanda tangannya. Kalau resep tersebut dibuat oleh dokter, maka di resep tersebut ada tanda tangan. Nah ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena salah satu aturan regulasi terkait resep elektronik, dia tetap harus menyertakan dengan tanda tangannya dan bisa memastikan bahwa hanya dokter sebenarnya yang memberikan tanda tangan tersebut. Apalagi kalau kita berbicara resepnya resep psikotropik dan narkotik ya, itu kan pengawasannya jauh lebih ketat. Dari Balai POM ataupun Dikes nggak mempermasalahkan terkait resep elektronik, tapi yang mereka tekankan harus ada tanda tangannya gitu loh, yang memastikan bahwa itu adalah yang diinput oleh dokter. Jadi di sini secara sistem kita atur, bisa resepnya nanti dibantu oleh perawat atau bidan yang menginputkan, tapi pemberian tanda tangannya itu harus menggunakan akun dokter seperti itu. Jadi memang tidak ada alasan bagi dokter untuk memberikan ini akun saya, ini password saya, ini PIN saya gitu. Karena penginputannya bisa diwakilkan dan tanda tangannya itu juga bisa nanti diberikan di besoknya misalkan oleh dokter melalui akunnya sendiri. Gitu ya. Tapi akan jauh lebih tepat sih kalau memang misalkan resep diinput langsung oleh dokter, apalagi ketika dokter visite ya. Gitu. Karena pasti perawat juga sibuk mengisi CPPT-nya juga, jadi supaya tidak saling mengganggu, memang harus disiapkan peralatannya juga yang cukup ya untuk dokter dan perawat di masing-masing nurse station. Oke, kita lanjut di sini. Jadi untuk penggunaan skala resiko jatuh ini yang awal akan otomatis menyesuaikan dengan usia pasien. Kemudian nanti bisa jadi setelah asesmen awal ini ditemukan bahwa resikonya tinggi. Nah, sehingga kemudian akan dilakukan asesmen resiko jatuh berkelanjutan
Ya, biasanya kan seperti itu. Makanya di sini nanti ada lagi asesmen resiko jatuhnya untuk berikut-berikutnya gitu selama pasien tersebut dirawat. Kemudian menggunakan diagnosa keperawatan. Cuma ini sebagai catatan dulu bahwa untuk penggunaan diagnosa keperawatan di dalam formulir implementasi keperawatan ini kan menggunakan SDKI, SIKI dan SLKI ya. Untuk saat ini kita mungkin bisa di skip dulu di bagian implementasi keperawatan karena kita berencana untuk melakukan perubahan di sini. Setelah kita mencoba mempelajari dan ditambah juga kan kita belum memiliki data yang cukup lengkap ya terkait SDKI, SLKI sama SIKI. Dikarenakan memang tidak ada soft copy-nya gitu. Jadi kita harus menginputnya secara manual. Yang adanya hanya di buku hard copy-nya saja gitu. Jadi mungkin tuh kedepannya saat ini sebaiknya jangan dulu digunakan karena akan ada perombakan besar-besaran di sini sih untuk diagnosa keperawatan. Oke, jadi dari asesmen awal ini nantinya mulai dari asesmen awal itu sendiri, kemudian status fungsional, ini satu formulir tersendiri, asesmen resiko jatuh, diagnosa juga formulir tersendiri sampai dengan CPPT, gitu ya. Jadi sekali simpan itu sudah langsung terisi beberapa bagian. Oke, ini saya coba ganti ke user perawat lagi. Nah, ini saya memang tidak terlalu banyak fokus bicara ke isinya ya, tapi lebih ke memperlihatkan untuk mengisi ini di formulir mana, kemudian alur datanya seperti apa. Nah, ini setelah saya login pakai login perawat, ini kan nggak ada nih untuk asesmen medis dokter sama pemeriksaan dokter, kayak gitu. Kalau tadi itu memang akun untuk demo aja. Ya, jadi ini saya tidak akan terlalu banyak berbicara masalah ini apa fungsinya, ini isinya apa, karena harusnya perawat yang lebih paham lah ya, kayak gitu. Sampai di sini, kemudian ini kita contohkan untuk asesmen risiko jatuh, misalkan seperti ini sehingga risiko tinggi, telah disimpan. Oke. Untuk beberapa formulir bisa langsung diakses lewat sini ya. Seperti ini asesmen awal bisa di sini tanpa harus membuka yang lebih lengkap. Cuman ini memang ini update-nya belakangan muncul. Karena takutnya nanti kalau semua kita tampilkan di sini jadi kepanjangan gitu. Jadi sehingga kita buatkan menu pintasannya. Oke, tadi asesmen awal keperawatan setelah diisi bentuknya seperti ini untuk yang asesmen awalnya. Ini yang untuk fungsionalnya, ini resiko jatuh ya. Kemudian kalau hasil dari asesmen resiko jatuh tadi akan terlihat di sini. Riwayat penilaian dilakukan pertama kali pada saat kapan ya. Resikonya tinggi dan dilakukan oleh siapa. Kemudian untuk asesmen ulang bisa lagi masuk ke sini. Setelah dilakukan edukasi misalkan atau tindakan-tindakan yang dibutuhkan ya bisa jadi misalkan berkurang ya. Setelah disimpan jadi seperti ini. Oke, ada perubahan. Asesmen ulang dan intervensi nyeri. Nah, ini juga sebenarnya tinggal diisi aja. Kondisinya seperti apa, skala nyerinya, kemudian intervensi farmakologinya bagaimana. Oke, hasilnya untuk permintaan di IGD kita lihat di mana. Oke. Oh ini sorry. Nah, ini yang hasil permintaan laboratorium dari UGD ya.
Ini kan kita tadi baru masuk ke rawat inap. Mungkin ada pertanyaan di chat, hasil lab untuk permintaan di GD kita lihat di mana. Ini sebenarnya kita masuk ke detail kunjungannya aja. Bagian penunjang medis. Ini yang permintaan dari UGD tadi. Gitu. Permintaannya dari UGD, dokter siapa yang meminta, ini kan ada. Nah, ini hasilnya nanti akan tampil di sini. Semua hasil laboratorium mulai dari dia di UGD sampai dia rawat inap, nanti semua hasilnya akan tampil di sini. Misalkan kita melakukan permintaan laboratorium lagi ya di rawat inap, permintaan dilakukan oleh DPJP. Ini data klinisnya. Di sini misalkan ada permintaan untuk pemeriksaan glukosa, misalkan seperti ini, sama kolesterol total. Nah, ini kita coba refresh dulu. Setelah masuk di sini penunjang medis. Nah, ini sekarang sudah ada dua. Yang ini dari UGD, ini dari rawat inap. Ya, ruangannya dari sini. Itu berbeda ya. Ini yang dari UGD. Jadi kalau seandainya dari unit penunjang sudah menginputkan hasilnya, nanti tidak seperti ini lagi tampilannya. Ketika diklik hasil sudah langsung memang hasilnya. Kalau ini masih dalam bentuk form permintaannya karena memang belum diproses. Ya. Hasil dari UGD nanti bisa dilihat di sini ya, termasuk dengan data-data lain. Gitu. Ini juga yang riwayat CPPT, ini yang resep dari UGD tadi ya. Bisa dilihat juga di sini. Oke, kita lanjut ke asesmen observasi pasien. Nah, di sini kita juga sudah melakukan sedikit perubahan. Kita dengan menambah hanya perubahan di sisi grafiknya aja ya, biar jauh lebih jelas terlihat gitu. Dalam pembuatannya tinggal mengisi seperti biasa. Nanti setiap melakukan observasi pagi, sore, malam nanti keluar di sini ya, pagi, siang, sore, malam ya biasanya ya. Kemudian di sini ada penghitungan early warning score-nya. Nanti grafiknya akan tampil seperti ini. Kalau misalkan kita buat lagi observasi selanjutnya, ini kan terisi dari kondisi observasi terakhir. Ternyata dari observasi terakhir ada sedikit perubahan, mungkin di tensinya sempat naik jadi seperti ini, suhu badannya turun misalkan. Jadi ini ada dari urutannya. Yang pertama early warning score-nya 5, sekarang kemudian berubah jadi 6 ya. Grafiknya jadi seperti ini. Ya, begini harusnya. Oke, bisa dilihat ya. Untuk diagnosa tujuan dan intervensi yang ini terkait dengan implementasi keperawatan, ini kita skip dulu ya, karena nanti akan ada perubahan di situ. Selanjutnya di bagian pemberian tindakan medis itu juga sudah seperti biasa. Ini uraian juga sama persis dengan yang ada di UGD tadi. Ini uraian yang oleh perawat UGD atau catatan keperawatan di perawatan UGD yang tadi sudah diisi. Nah, ini bisa dilihat di rawat inap. Cara ngisinya juga sama seperti di UGD tadi. Kemudian, nah untuk pasien kebidanan di sini ada partograf ya. Ini juga sempat saya sudah sosialisasikan ya, tapi lewat video yang sempat saya share. Ini juga pengisiannya sama. Kalau seandainya pasien belum mengalami pecah ketuban, ini dikosongkan aja.
Kemudian ini untuk dokter yang membantu persalinan, dokter dan bidan, gravida para abortus. Kalau seandainya tadi di UGD ada pengisian asuhan kebidanan atau asesmen kebidanan, biasanya kan diisi tuh di formulirnya ada gravida para sama abortusnya. Nah, kalau sudah diisi dari sana, ini biasanya terisi otomatis langsung. Ya. Setelah mengisi data awal, nah nanti tinggal melengkapi data-data partografnya. Ya, yang grafiknya, partogramnya, cara ngisinya untuk setiap grafik ini nanti tinggal diklik aja. Biasanya kan diisi dari pembukaan serviks dulu ya. Di bagian sini ada diklik ya untuk membuka formnya. Kemudian di sini ada tombol simpan. Kalau kita lihat di sini juga ada tombol simpan. Ini sebenarnya tombol simpannya satu fungsi, sama saja antara yang di sini dengan yang ada di sini. Ya. Nah, cuman supaya tidak merepotkan user naik turun, makanya di dalam setiap form ada tombol simpannya. Tapi kalau kita klik yang di sini atau klik yang di sini setelah mengisi atas, kita isi lagi di bawah, kemudian tombol simpan yang ini yang diklik itu sama aja, tetap juga akan menyimpan yang di bagian atasnya. Gitu. Nah, ini juga ada tombol 1, tombol simpan paling akhir juga sama gitu. Tidak jauh berbeda. Pengisiannya apakah memang harus dilakukan pada saat melakukan tindakan persalinan, itu juga bisa kalau memang memungkinkan, atau misalkan dilakukannya di akhir setelah selesai persalinan. Berarti kalau setelah selesai persalinan pengisiannya berarti langsung direkap ya. Itu juga nggak ada masalah. Setelah mengisi bagian sini ya, serviksnya, kontraksinya, kemudian diisi juga sekaligus dengan DJJ-nya ya, kemudian baru disimpan sekalian. Nah, itu juga langsung jadi, nggak ada masalah. Jam observasi ini sudah ada beberapa pilihannya sesuai dengan ketika kita input awal yang tanggal dan jam mulainya ya. 11.02 pembukaan servis sudah 4 cm misalkan ya, penurunan kepalanya juga 4 cm. Ini kemudian tinggal kita tambahkan. Kalau mau menghapus seperti biasa ada tombol hapusnya, atau kalau mau merubah ini nanti tinggal diklik tombol pensil seperti ini, kemudian ini diganti misalkan 6 cm, klik perbaharui atau klik silang untuk membatalkan edit. Kalau diperbaharui nanti ini jadi 6 cm kayak gitu. Oke, kalau kita lihat nanti jadilah dia seperti ini dan seterusnya. Itu cara untuk mengisi bagian partogramnya. Oke, kemudian di terakhir catatan persalinan kala 1, kala 2. Nah, ini kan ada beberapa tombol-tombol yang sudah di atas, ini juga bisa diklik seperti ini ya. Untuk mempermudah pengisian, ya indikasinya apa, ini sesuai format partograf semua. Oke, nanti kemudian tinggal disimpan juga. Setelah partograf yang berikutnya untuk laporan persalinan, ini juga sederhana saja. Siapa dokter yang melakukan yang membantu persalinan, bidannya siapa, keadaan ibu gimana, keadaan anak, apgar, resusitasi sampai dengan ikhtisar persalinan. Nah, khusus untuk apgar dan resusitasi, ini kalau kita lihat di bagian registrasi bayi lahir kan memang sebenarnya sudah ada ya apgar sama resusitasi. Jadi kalau misalkan laporan persalinannya sudah dibuat, ya ini juga alur data supaya tidak bentrok, karena nantinya di sini juga ketika registrasi ada diminta apgar sama resusitasi. Nah, supaya datanya tetap satu untuk semuanya ya. Nah, untuk khusus bayi yang dibuatkan laporan persalinan dari VK, itu tentu ketika diregistrasi lagi di bayi lahir ini tidak perlu lagi mengisi karena sudah terisi dari laporan persalinannya. Gitu. Setelah kita mengisi ini, nanti di bagian bayi lahir registrasi apgarnya itu sudah terisi otomatis berdasarkan laporan persalinan dan tidak bisa diubah. Untuk mengubahnya tetap harus dilakukan di laporan persalinan. Nah, beda kasusnya kalau ternyata pasien bayi diterima dari OK ya. Nah, dari OK
Nanti untuk Apgar sama resusitasinya tetap seperti biasa diinput di bagian registrasi bayi lahir. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah, hanya mungkin seperti tadi alurnya. Tapi kalau seandainya ternyata bayi lahir yang diregistrasikan duluan baru laporan persalinan, otomatis nanti sistem tidak membaca adanya laporan persalinan, sehingga nanti pada saat melakukan registrasi bayi lahir tetap diminta pengisian Apgar sama resusitasi. Ya. Ini juga saya nggak perlu bahas ya detail isinya. Yang penting di sini nanti ngisinya kalau mau untuk partograf sama laporan persalinan tempatnya di sini. Nah gitu. Nanti partograf sama laporan persalinan otomatis tampil di pemberkasan klaim. Nah, jadi ini memang harus diisi. Gitu. Sangat dibutuhkan. Selanjutnya di bagian CPPT juga di sini ada perubahan. Ini kita lihat ini yang dari UGD tadi. Ini yang dirawat inap, diambil dari asesmen awal. Apa perubahan di sini adalah adanya penambahan SBAR dan TBAK. Ya, setelah mengisi CPPT di sini apakah ada komunikasi efektif yang dilakukan, pelaporan perkembangan pasien, nanti ada SBAR-nya. Ya, kemudian ini dilaporkan ke dokter siapa. Nah, ini ada nanti lapor dokter. Di sini kebetulan cuma satu DPJP-nya. Kalau seandainya pasiennya rawat bersama, nanti dokter yang ikut merawat itu akan tampil juga di sini. Gitu. Ya. Ini kalau kita memang pelaporan perkembangan pasien ke dokter SBAR, nanti TBAK-nya berupa konfirmasi dokter ya, menandatangani. Jadi kalau sebelumnya di dalam verifikasi DPJP di sini, itu semua CPPT akan membutuhkan verifikasi oleh DPJP, sekarang tidak. Hanya membutuhkan verifikasi jika ada komunikasi efektif berupa pelaporan terhadap DPJP gitu loh. Atau pelaporan komunikasinya berupa handover aja. Nah, berarti handovernya itu handover dari perawat yang membuat ke perawat siapa yang menerima. Gitu ya. Kita misalkan contohkan data-data ini juga sudah terisi seperti biasa, khusus situation SBAR-nya ya. SBAR-nya ini misalkan seperti ini ke DPJP. Ini situasi terisi dengan keluhan pasien, bisa diganti ya. Backgroundnya saat ini terisi dengan riwayat penyakit, kemudian asesmennya terisi dengan TTV atau hasil observasi yang paling akhir sudah dilakukan di input ya. Kemudian rekomendasinya seperti apa. Ini kita coba inputkan. Kemudian instruksinya bisa ditulis, baca, dan konfirmasi di sini. Misalkan seperti itu. Nah, setelah berhasil, khusus untuk yang ada SBAR-nya dan dia komunikasi efektif pelaporan, ini nanti ada flag-nya bahwa belum diverifikasi oleh DPJP. Sedangkan CPPT biasa itu tidak ada. Ya. Ini mau lihat SBAR-nya seperti ini. TBAK SBAR-nya. Nanti setelah diverifikasi oleh DPJP akan keluar QR code-nya, tanggal dan jam berapa verifikasi dilakukan atau konfirmasi tanda tangannya. Ya. Ini contoh untuk yang pelaporan ke DPJP. Kemudian kita juga coba buatkan untuk yang handover. Sebenarnya tidak jauh berbeda juga, yang membedakan hanya di bagian verifikasinya aja. Tuh. Ini contoh yang handover, jadi verifikasi DPJP-nya tidak ada. Kalau ini ada penanda bahwa ini belum verifikasi. SBAR-nya juga tetap ada di bagian sini. Oke ya. Untuk tombol-tombol salin juga saya rasa sudah pada paham ya fungsinya apa.
Kurang lebih seperti ini. Misalkan kita lihat di bagian subjeknya ini kosong, assessment planning juga kosong. Kalau kita klik tombol salin yang ada di sini misalkan, atau klik salin semua, ini nanti akan masuk ke sini datanya. Gitu. Ya, sini kosong juga nih ternyata. Oke, itu untuk CPPT, dan ada perubahan untuk S-bar TBAK-nya ya. Oke, ini untuk permintaan konsul dari dokter satu ke dokter yang lain juga bisa diinputkan oleh perawat kalau memang tidak memungkinkan oleh dokter. Tapi konsekuensinya tadi sama, bahwa lembar permintaan konsulnya tidak ada tanda tangan dokter, kayak gitu ya. Sederhana aja juga sih ini, mau di konsulnya dikirim ke siapa, kemudian permintaannya dari mana ya, bentuk keterangan permintaan konsul apa yang mau dikonsulkan bisa diisi di sini. Ini ada beberapa pilihan, kemudian tinggal diisikan. Nanti permintaan ini akan bisa dilihat oleh dokter konsulen yang menerima permintaan tersebut di akunnya. Jadi nanti dia bisa membuat atau menjawab permintaan tersebut. Ini tidak bisa dibuat oleh perawat ya. Kemudian selanjutnya juga konsul anestesi, ini juga tidak jauh berbeda. Konsul gizi, ini ke dietisen ya, seperti ini. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh bagian gizi. Ya, ini permintaannya. Nanti hasil konsulnya bisa dilihat di sini. Ini sekarang ini saat ini belum ada karena memang belum diisi oleh dietitian. Berikutnya yang bagian observasi transfusi nanti bisa diisi di sini kalau memang ada proses transfusi darah. Hasil observasinya nanti tampil di sini setelah diinput ya. Seperti ini. Formulir transfer tadi juga sudah sama seperti di UGD. Kemudian rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat ini mulai dari admisi, transfer, sama discharge. Ini hasilnya. Jadi untuk menginfonya nanti bisa diklik tombol di atasnya tadi ya, untuk diadmisi. Kalau mau dibuat, cari obatnya apa. Atau obat yang tidak tersedia di rumah sakit, karena kan biasanya pasien masuk ya dengan dengan membawa obat dan obatnya bisa diinputkan. Ini mungkin lebih ke apoteker ya yang mengisi di bagian sini. Kalau perawat mungkin lebih banyak dia nanti di bagian mana tadi ya. Oh, ini UGD punya nih. Ya, rekonsiliasi obat untuk admisi dari UGD ya. Maaf. Nah, kalau perawat paling ngisinya di sini, di bagian rekam pemberian obat. Jadi kalau pasien sudah sering mendapatkan resep, nanti daftar obat resepnya ada di sini. Gitu. Ini kayaknya harus dicontohkan dulu deh. Atau kita nyari pasien dummy lain.
ini ada. Nah, ketika mencatat rekam pemberian obat, jadi ini ada daftar resep yang sudah diberikan. Ya, ini tinggal diklik aja masuk. Ya, aturan pakainya gimana? Ini sebenarnya aturan pakainya harusnya sudah terisi otomatis. Cuman kan ketika meresepkan ini tidak menyertakan aturan pakai ini. Makanya ini kosong jadinya. Jumlahnya berapa? Waktu pemberiannya kapan? Tuh. Ini pasien masuk Agustus 2023. Nah, nanti rekam pemberian obatnya jadinya seperti ini. Terus ini karena pasiennya dari tanggal 3 2023 belum dipulangkan, makanya ini panjang nih tabelnya nih. Ya, tapi harusnya tidak seperti ini. Nanti bentuknya akan seperti yang ada sekarang. Kalau obat yang sama nanti akan ke kanan, kalau ada obat yang baru nanti ke bawah. Misalkan kayak begini. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini yang diberikan di tanggal 30 Agustus, ini yang diberikan di tanggal 31 Agustus. Jika ada yang mau dihapus atau salah, tinggal diklik aja hapus. Ya, kayak gitu. Oke, cukup jelas ya. Informasi dan edukasi ini nanti perlu tanda tangan. Tanda tangannya bisa dilakukan di sini. Seperti ini. Materi edukasinya bisa diisi, nanti riwayat pemberian edukasinya akan tampil semua di sini, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kayak di bentuknya kayak di CPPT, observasi, asesmen resiko jatuh. Nah, pasti ada riwayatnya karena bisa dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Oh, ini bukti pelayanan, belum ada di sini. Kemudian terakhir ya pemulangan pasien ya. Kalau ini juga sudah biasa dilakukan, tidak ada yang berubah dengan adanya ketambahan rekam medis elektronik, ini masih sama seperti sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk yang pengisian rekam medis elektronik khusus di rawat inap, mulai dari pasien awal masuk sampai pasien pulang, gitu ya. Nah, terakhir juga untuk resume medis, ini yang juga sering ditanyakan, bagaimana membuat resume medis. Sebenarnya resume medis itu tidak dibuat secara manual, karena resume medis nanti dia terbentuk secara otomatis, gitu, tersusun secara otomatis berdasarkan data-data inputan. Ya, anamnesanya kan ini diambil dari UGD tadi, anamnesa masuk. Ini juga kemudian TTV-nya selama selama pasien tersebut dirawat, ada permintaan laboratorium, ada pemberian tindakan, ada pemberian obat. Nah, ini semua langsung terisi. Gitu, tanggal berapa dia masuk, tanggal berapa dia keluar, berapa lama dirawat, rawat di kelas atau di kamar mana, siapa DPJP-nya. Ya, jadi ini tidak perlu lagi dibuat secara manual. Oke, selama penginputan datanya dilakukan secara tepat waktu dan memulangkannya juga tepat waktu dan dipulangkan oleh dokter misalkan, itu nanti resume medisnya ada tanda tangannya dokter. Nah, bagaimana kalau ternyata dokter tidak bisa memulangkan gitu, karena ada beberapa kasus dokter biasanya visit sudah mau dipulangkan tapi perawat masih mau input tindakan, akhirnya belum bisa dipulangkan. Jadi ini sebenarnya pemulangannya pun sama kayak yang tadi penginputan resep, bisa dilakukan oleh perawat ya, tapi nanti kemudian akan ditandatangani oleh dokter gitu.
Jadi dokter bisa melakukan verifikasi resume-resume medis yang belum ada tanda tangannya. Nah, nanti bisa dilihat apakah memang ini sudah bisa ditandatangani atau belum. Jadi sebenarnya prosesnya kurang lebih sama seperti di manual yang selama ini kan resume medis diisi itu disiapkan oleh perawat, kemudian disetor ke dokter, dokter baca tanda tangan. Nah, kurang lebih nanti juga alurnya seperti itu. Gitu ya. Jadi dipulangkan oleh perawat, tanda tangannya belum ada, dokter baca nanti di akunnya dia dengan login, kemudian dia bisa tanda tangan. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk detail RME ini yang merupakan hasil kumpulan-kumpulan rekam medis elektroniknya. Cuman ini memang masih ada beberapa yang kurang karena beberapa yang sudah kita tambahkan seperti kayak partograf itu belum masuk ke sini ya. Karena itu memang masih baru dan akan kita lengkapi secara bertahap nantinya. Gitu. Hasil-hasil laboratorium ini juga ya sama nih, ini karena memang belum ada hasilnya aja masih jadi seperti ini. Nah, ini selama asesmen risiko jatuh, jadi rekapannya secara keseluruhan akan ditampilkan di sini konsol. Nah, ini ada CPPT tadi yang gitu ya. Jadi ibaratnya kayak mapnya gitu, status-statusnya nanti kumpul dan bisa dilihat di bagian sini semua, rekam medis elektronik. Untuk surat kelahiran itu kita masih proses, surat kematian itu nanti di sini sih lihatnya ya. Jadi kan untuk bisa masuk ke pasien meninggal dan bisa keluar surat kematiannya seperti ini, ketika pasien misalkan nih contohnya pasien di UGD ya, pasien di UGD kan kalau kita lihat di sini di bagian pemeriksaan selesai, sudah dilayani dan pasien, nah ini ada mati saat tiba, mati kurang dari 48 jam atau mati lebih dari 48 jam. Nah, ini yang untuk menentukan surat kematiannya tadi ya, tinggal diisi nanti penyebabnya, tempatnya di mana, di unit mana gitu kan. Kalau ini karena ini di pemeriksaan UGD, jadi sini ada tempat unit gawat darurat, tanggal dan jam kematian, dokter yang menyatakan siapa gitu. Nah, nanti otomatis setelah ini disimpan bahwa pasien ini nanti akan masuk ke daftar pasien meninggal di RS ya. Kemudian surat meninggalnya juga nanti akan otomatis seperti ini keluar, dokter pemeriksanya siapa yang tadi dokter yang menyatakan. Tuh. Begitu juga kalau misalkan pasien dari rawat inap, pada saat pemulangan pasien di situ ada bagian selesai, keadaan keluarnya seperti apa. Nah, ini tinggal dilengkapi. Untuk tempatnya secara otomatis terisi sesuai dengan kamar rawat pasien. Ya, nanti tinggal diganti aja kalau memang ternyata kejadiannya bukan di kamar rawatnya ya, atau bisa jadi mungkin di OK atau di VK seperti itu ya. Jadi untuk surat meninggalnya nanti bisa diambil dari sini gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jika terjadi apa ini namanya istilahnya ya, downtime system. Nah, terkait downtime system itu memang sebenarnya di apa istilahnya, regulasi sama kebijakannya itu diberikan atau dikembalikan ke masing-masing rumah sakit gimana melakukan pencegahan ataupun jika terjadi downtime system apa yang harus dilakukan terkait dengan penginputan rekam medis. Nah, dari beberapa referensi yang pernah saya dapati, ada yang mungkin juga cukup bagus ya. Jadi begini, yang perlu kita tekankan pertama bahwa sebenarnya rekam medis elektronik itu paperless, bukan berarti tanpa kertas sama sekali ya. Bukan berarti tanpa kertas sama sekali, paperless.
Jadi dia bisa dikatakan sebenarnya dia papernya berkurang. Gitu. Berkurangnya seberapa banyak juga itu dikembalikan nanti di kondisi masing-masing rumah sakit. Nah, khusus untuk kasus terjadi downtime system sehingga sistem nggak bisa diakses untuk pengisiannya, yang saya dapati referensinya dan cukup bagus itu tetap di backup atau dibekali dengan status manual gitu. Jadi status manual itu tetap ada di poliklinik yang masih kosongan gitu kan, dan tidak digunakan ketika tidak terjadi downtime system. Nah, downtime itu akan digunakan ketika rekam medis elektronik tidak dapat diakses sehingga pelayanan tetap berjalan masih menggunakan manual, sehingga nanti ketika sistemnya sudah kembali bisa diakses, sudah bisa diinput, maka perawat atau dokter bisa menginput sesuai dengan apa yang sudah tertulis di kertas manual tadi, status manual. Jadi sebenarnya bagaimana mekanismenya itu diserahkan semua ke rumah sakit. Jadi tidak ada bentuk atau standarisasi tertentu. Makanya ketika akreditasi itu kan cuma diminta mana ketika terjadi downtime system, mana ini kalian SOP kalian seperti apa gitu. Itu semua dikembalikan. Cuman yang paling sering saya cuma bisa menyarankan seperti yang saya dapati referensinya seperti tadi. Jadi tetap ada kertasnya, status manualnya yang kosong disiapkan di situ sehingga ketika terjadi downtime system pelayanan tetap bisa berjalan seperti itu ya. Oke, untuk nomor surat ini, kita untuk nomor suratnya ini kita kosongkan karena nanti setelah yang dicetak bisa ditulis saja, karena masing-masing rumah sakit kan nanti beda-beda ya format suratnya. Begitu juga dengan tanda tangan. Nah, tanda tangannya juga kita belum menggunakan QR code karena di sini biasanya surat kematian ini kan sangat dibutuhkan untuk keluar ya, yang mana mungkin belum mau menerima dalam bentuk QR code tadi gitu. Sebenarnya sih bisa saja QR code-nya itu harus diterima gitu loh oleh pihak ini. Yang penting dari rumah sakit sudah mengeluarkan surat keputusan direktur gitu loh, bahwa memang kita menggunakan bentuk tanda tangan seperti ini yang merupakan surat-surat keluaran dari sistem. Itu harusnya bisa saja gitu. Cuman belum semua rumah sakit yang mengeluarkan SK seperti itu ya. Jadi untuk saat ini yang kita bisa lakukan ya seperti sekarang, surat keterangan meninggal nanti dicetak ya, tinggal diisi saja nomornya, kemudian dokter yang menyatakan tadi langsung tanda tangan aja, seperti itu sih. Untuk patologi anatomi, sebentar. Untuk patologi anatomi sebenarnya kurang lebih sama juga ya, seperti laboratorium patologi klinik ya. Mulai dari ini aja yang sudah ada permintaannya, hasil pemeriksaannya ya coba seperti ini ya, hasil pemeriksaan. Sebenarnya lebih mirip ini ya, lebih mirip alurnya sama seperti di patologi klinik, cuman pengisiannya lebih mirip ke radiologi gitu. Hasil pemeriksaannya memang hanya dalam bentuk penjelasan ya, bentuk teks beda. Dia kalau di patologi klinik kan ada angka-angkanya, nilainya, nilai referensinya seperti itu, apakah dia patologi klinis atau tidak. Nah, kalau di sini sih lebih simpel aja sebenarnya ya, hasil pemeriksaannya seperti ini, patologi A, patologi B. Kalau ini kebetulan diminta 2 pemeriksaan. Jadi ini nanti daftar pemeriksaan patologi anatominya bisa di list, nanti keluar di sini. Tidak jauh berbeda sama dia. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kesesuaian ya harus disesuaikan ya data pasiennya.
Jadi tidak mungkin dibiarkan tidak sesuai. Nah, jadi kalau ada ketidaksesuaian nanti data pasiennya diedit aja di sini. Tuh, jadi jangan dibiarkan untuk tidak sesuai. Untuk RS khusus untuk inputan diagnosa bisa dimunculkan di sini Pak atau menggunakan dalam penginputan. Maksudnya gimana ya? Untuk inputan diagnosa bisa dimunculkan diagnosanya. Maksudnya gimana itu? Penginputan diagnosa ICD-X ya maksudnya ya. Kayak gini maksudnya, keluar diagnosanya. Mungkin bisa diperjelas. Ya. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya juga apa? Kalau di login khusus tenaga medis, misalkan perawat, itu di bagian atas ada daftar kode ICD-X gitu. Kalau mau pengen lihat. Nah, ini juga jadi catatan. Kita tahu bahwa ICD-X ini kan selalu kadang bertambah tiap tahunnya ya. Nah, kalau ternyata ada dokter yang mau mendiagnosa sesuai ICD-X atau coder yang mendiagnosa sesuai ICD-X tapi ternyata tidak ada, tidak tersedia, ini sebenarnya nanti bisa ditambahkan gitu. Nah, yang bisa nambahkan orang rekam medis sih, bagian coder karena mereka yang lebih paham gitu ya. Nah, untuk referensi ICD-X sama ICD sebenarnya adanya di sini sebenarnya gitu. Kalau tadi di form tadi itu untuk penginputan diagnosa ke pasiennya ya. Jadi langsung keluar. Sebenarnya langsung keluar. Kecuali yang di bawah sini. Nah, ini juga jadi apa istilahnya? Sempat ada ya. Jadi di Sulawesi Tengah itu KC BPJS sempat mengeluarkan surat untuk di resume medis justru tidak menggunakan ICD-X gitu. Kenapa? Karena ada kasus yang ternyata ICD-X atau kode yang digunakan itu tidak sesuai. Jadi apakah di sini ada orang rekam medis atau tidak? Cuman gini, dengan adanya rekam medis elektronik bukan berarti menghilangkan alur atau fungsi-fungsi dari unit-unit terkait ya gitu. Kita tahu kalau masih menggunakan rekam medis manual, setiap pasien selesai dilayani itu status kan harusnya dikembalikan tuh ke unit rekam medis. Setelah dikembalikan di situ nanti direview, dievaluasi apakah ini sudah komplit, sudah lengkap pengisiannya atau belum, kan seperti itu. Kemudian coder bertugas memberikan kode ICD-X-nya di situ. Nah, ketika ini sudah berjalan secara elektronik, fungsi itu atau alur seperti itu tidak bisa dihilangkan juga gitu. Meskipun sudah ICD-X-nya sudah diisi oleh dokter, memang memungkinkan gitu. Ya, ICD-X diisikan oleh dokter seperti ini, tapi bukan berarti coder tidak akan mengevaluasi. Jadi di bagian unit rekam medis atau coder itu mereka ada menu khusus untuk monitoring rekam medis elektronik gitu ya. Di bagian sini monitoring. Nah, untuk melihat apakah kunjungan-kunjungannya seperti ini sudah ada diagnosanya atau belum gitu. Kalaupun sudah ada, ya mereka tetap harus cek ini sudah sesuai nggak kodenya atau perlu diganti gitu ya. Nah, karena tadi untuk mencegah jangan sampai dokter salah memberikan kode ICD-X. Dan memang juga yang kami dapati ada apa ya istilahnya, perdebatan mungkin ya. Ada dokter yang merasa ini bukan kewenangan kita untuk mendiagnosa sesuai ICD-X dan juga bukan disiplin ilmu kita lah gitu. Tidak berkompetensi untuk melakukan itu. Ada yang mengatakan ya ini yang menentukan diagnosa kan dokter, jadi harusnya dokter dong yang ngasih kode ICD-X. Nah, hal seperti itu yang membuat sistem ini kita tidak bisa paksakan dokter harus pakai ICD-X, juga tidak bisa kita paksakan dokter tidak boleh menggunakan ICD-X gitu loh dalam melakukan diagnosa. Sehingga di sini ada dua opsi untuk melakukan atau mengisi diagnosa, bisa tanpa ICD-X,
ya, untuk mengakomodir dokter-dokter yang mengatakan bukan kita nih yang mengcoding. Juga permintaan BPJS di dalam resume medis tidak boleh menggunakan ICD-X gitu. Atau tapi bisa juga dengan sesuai ICD-X langsung ya, tapi tetap harus dimonitoring atau dievaluasi oleh coder karena jangan sampai terjadi kesalahan dalam memilih ICD-X-nya. Jadi bukan kesalahan dalam mendiagnosa tapi kesalahan memilih kode ICD-X gitu ya. Jadi tetap ada, kalaupun mau dimasukkan kodenya atau mau masukin kalimatnya juga nanti keluar otomatis ya, nggak ada masalah kalau itu. Jika data di APK beda datanya dengan KTP, APK ini maksudnya apa ya? Data di aplikasi di sini maksudnya. Kalau berbeda, ya makanya tadi saya bilang kalau berbeda data di sini, ya ini yang harus dibenerin. Kayak sama seperti kasus tadi. Jadi paling sering itu ketika loket melakukan registrasi pasien, mereka lupa mengisi tanggal lahir sehingga pasien itu meskipun pasien dewasa lansia masuk dengan usia 0 tahun 0 bulan 0 hari kayak gitu ya. Nah itu kan harus dibenerin, tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Jadi harus diedit data pasiennya, harus mau tidak mau harus diedit gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi konfirmasi terhadap surat itu ya, konfirmasi terhadap surat ini, data ini benar atau salah, kalau seandainya cuma diedit di suratnya, mau dikonfirmasi ke data realnya, ke data aslinya, nanti di sini justru tidak sesuai. Nah ini kan jadi pertanyaan, suratnya asli atau tidak nih, ini benar pasiennya atau bukan gitu loh. Makanya data pasiennya yang harus disesuaikan kalau memang terjadi kesalahan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau instruksi terapi dokter di IGD diisi di mana Pak? Di asesmen dokter atau CPPT perawat? Instruksi terapi dokter DPJP nih ya. Oke. Yang saya tahu itu diisinya tergantung apakah di CPPT dokter atau CPPT perawat ya. Kalau instruksinya itu ke dokter berarti harusnya diisi di CPPT-nya dokter ya. Asesmen dokter itu nggak ada instruksi setahu saya, memang adanya cuma di CPPT gitu ya. Jadi CPPT untuk ini adalah CPPT-nya dokter ya, dan ini ada instruksinya dari si pemberi advice atau si DPJP. Kalau yang perawat nanti bisa masuk lewat sini CPPT, menu lainnya CPPT. Nah ini untuk perawat bisa buatnya di sini. Nah cuman mungkin yang karena saya juga baru membuat SBAR TBAK tadi, nah apakah di UGD juga ada SBAR TBAK-nya ya? Itu yang perlu saya ketahui juga sih. Karena kalau ada nanti akan kita tambahkan juga nanti di sini. Oke, ada lagi yang bertanya? Sekalian saya minta tolong untuk absennya ya. Ada yang mau bertanya lagi? Duh. Oh, izin Pak. Iya, silakan. Ya Pak, yang tadi bertanya obrolan tadi, maksudnya Pak, di menu dokter itu di untuk diagnosa kita kan rumah sakit khusus ibu dan anak, maksudnya diagnosanya kan hanya itu saja. Maksudnya supaya dokter tidak mencari
tidak mencari untuk kode diagnosanya, jadi tinggal ditampilkan saja di situ. Jadi dokternya tinggal pilih, oh diagnosa ini, tinggal dia klik saja langsung muncul di kolom diagnosa gitu Pak. Bisa tidak? Oke, bisa sih, tapi nanti itu perlu dilakukan mapping ya. Jadi dari daftar diagnosa yang ada itu seperti ini. Nah, ini mungkin yang perlu dipetakan dulu diagnosa mana saja yang sesuai dengan spesialisasinya gitu. Karena kan kita tidak bisa katakan yang ini sistem tidak tahu nih yang mana yang biasa untuk ibu hamil, mana yang biasa untuk anak-anak gitu ya. Belum lagi di rumah sakit itu kan tidak hanya ada satu spesialis saja dan ada bisa lebih dari satu. Nah, nanti masing-masing ditandai itu. Bisa juga sih. Jadi supaya tidak terlalu tidak terlalu ribet. Tapi bukan berarti nanti tidak ada sama sekali. Jadi tetap mungkin ini ada, nantilah kita pikirkan mekanismenya gimana. Cuma nanti konsekuensi dari itu tetap dilakukan mapping. Makanya bagus juga sih untuk mempercepat dokter ya, langsung tinggal klik tanpa mencari terlalu spesifik lebih banyak. Cuman yang repot kayak spesialis penyakit dalam tuh, diagnosanya tidak terbatas. Oke, silakan lanjut. Ada yang bertanya lagi nggak? Oke. Ini absennya udah semua ya. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin sudah bisa kita akhiri untuk pertemuan ini hari ini. Ini kebetulan kita rekam, nanti kita upload ke YouTube, nanti bisa dilihat lagi situ untuk ininya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan lagi secara intens, mungkin bisa kita lanjut di grup masing-masing ya. Cuman ini kebetulan kita bikin kan enak kalau bisa kita diskusi langsung kalau memang ada yang mau ditanyakan. Bisa langsung didemokan juga. Oke, baik. Saya rasa cukup. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti mudah ya. Sehingga nanti untuk kesiapan masing-masing sarpras itu yang perlu dikejar. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan adanya sanksi ya di per 31 Juli untuk pengiriman data Satu Sehat gitu. Jadi sebenarnya apa yang ditekankan oleh Kemenkes itu bukan lebih ke rekam medis elektroniknya gitu. Kalau hanya sekedar rekam medis elektronik ya sebagian besar rumah sakit sudah jalan, tapi apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan Kemenkes terkait dengan pengiriman data ke Satu Sehat? Nah, ini yang belum semua rumah sakit memenuhi gitu. Karena per 31 Juli itu mereka menuntut untuk pengiriman data itu sudah harus lebih dari minimal 50% ya. Dengan konsekuensi nanti sanksinya berupa pencabutan atau penurunan nilai akreditasi. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah jalan nih rekam medis elektroniknya, tapi ternyata belum melakukan pengiriman ke Satu Sehat. Ya. Nah, untuk pengiriman ke Satu Sehat tadi ada beberapa syarat yang sudah sedikit saya singgung. Jadi itu minta tolong untuk tetap diisi kalau memang ditemukan di pasien. Seperti tadi alergi, jangan di skip gitu. Jangan ini nggak perlu ditanyakan ke pasien. Nggak, tapi tetap harus ditanyakan ke pasien. Kalau ada diisi, kalau nggak ada dikosongkan, nggak ada masalah gitu. Yang penting dilakukan screeningnya terhadap pasien. Itu aja sih. Oke, kalau memang sudah
Saya cukup akhiri sampai di sini ya. Untuk absen saya minta tolong untuk bisa diisi sebagai bahan evaluasi kami juga ke manajemen. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri sampai saat ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tetap buka.